Standarisasi kembali dilakukan di era Khalifah kelima Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Saat itu Khalifah Abdul Malik membentuk komite untuk melakukan standarisasi Al-Quran yang terdiri dari 6 ulama. Mereka bersama menentukan mana yang perlu dan tidak perlu dimasukkan dalam Al-Quran. Selama ini mayoritas umat Islam percaya bahwa tidak pernah dalam sejarah Islam Al-Quran itu diedit, ditulis ulang, atau sebagian isinya dihilangkan karena satu dan lain hal. Tapi kini setelah saya baca banyak buku, mendengar diskusi, bertukar pikiran, saya tiba pada kesimpulan bahwa Al-Quran sangat mungkin mengalami perubahan. Benarkah Abdul Malik bin Marwan melakukan pengubahan terhadap Al-Quran? Saya Fazal Imam, selamat datang di Sekolah Tafsir. Saya akan kembali merujuk kepada buku berjudul Tarikhul Mushaf Asy-Syarif karya Abdul Fattah Al-Qadhi. Pada masa Nabi, ketika Al-Quran pertama kali ditulis, huruf Arab tidak menggunakan titik maupun harokat, dan itu tidak masalah. Sampai ketika masa Khalifah Muawiyah terjadi kesalahan bacaan dalam Al-Quran. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, dibaca Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Yang pertama artinya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Yang kedua artinya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Karena masalah fundamental ini, Ziyad, Gubernur Basrah, meminta Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menulis penanda i'rab. Maka beliau bersama tim memberi arahan untuk membuat titik sebagai penanda harokat, titik di atas sebagai penanda fathah, titik di bawah sebagai penanda kasroh, titik di samping sebagai penanda domah, dan 2 titik sebagai penanda tanwin. Titik-titik ini disebut dengan nuqtatul i'rab, ditulis dengan tinta merah. Di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kesalahan bacaan semakin banyak terjadi. Islam semakin luas dan banyak penduduk non-Arab masuk Islam. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengutus gubernurnya Al-Hajjaj bin Yusuf untuk melakukan pengubahan penulisan Al-Quran agar tidak terjadi kesalahan pembacaan lagi. Sang gubernur lalu mengutus Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka memberi titik untuk membedakan ba, ta, fa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Titik-titik ini disebut dengan nuqtatul i'jam, ditulis dengan warna hitam untuk membedakan dengan titik yang ditulis Abul Aswad Ad-Du'ali. Baru di masa Daulah Abbasiyah muncul imam nahwu bernama Khalil bin Ahmad Al-Farhidi yang memodifikasi titik merah rumusan Abul Aswad menjadi harokat yang kita kenal sekarang. Jadi, standarisasi mushaf di masa Abdul Malik bin Marwan itu bukan menambahkan atau mengurangi ayat, tetapi hanya memodifikasi tulisan dengan penambahan titik.